Assalamualaikum, saya Rahmi Taikasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Tayu. Selamat siang. Siang. 11.3. Kita mulai dengan doa dulu. Sekarang kalau kemarin habis pemimpin, sekarang siapa yang bisa? Alia. Oke, yuk. Kita pimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada bumi tapi salam. Oke, selamat siang. Hari ini tinggal berapa orang? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Krishna. Krishna, Sydney, Krishna kenapa Krishna? Rajin Elsa. Elsa apa? JBL. Jadi basket sama Basket lagi. Terus siapa lagi? Habib, Dispen. Terus ada lagi? Maul. Tapi ada yang sakit ya? Laura sakit. Oke. Tes juga sehat. Next. Hari ini kita akan belajar determinan matriks. Tapi ujungnya adalah kalian membuat project. Ya, kita belajar determinan matriks di siang hari ini, tapi targetnya adalah project. Next. Kita lihat dulu skenario-nya. Pembelajaran untuk kali ini ada 10 menit. Awalnya dengan saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada cerita inspiratif, silahkan kalian have. Terus ada persepsi, nanti ada soal yang harus kalian tebak. Terus kemudian lagi saya akan sampaikan manfaatnya. Setelah itu next, pertanyaan mendasar, kalian respon tentang pertanyaan mendasar yang ditampilkan. Desain perencanaan produk. Terus selanjutnya lagi menyusun jadwal pelaksanaan project. Tapi ini tidak semua kita laksanakan di hari ini. Kita hanya melaksanakan di hari ini sampai poin 7. 8, 9, 10 karena kaitannya dengan presentasinya besok. Tujuannya belajar kali ini adalah kalian mampu memodelkan masalah kontekstual sama seperti perkalian kemarin. Jadi dari materi yang kalian dapatkan, kalian coba memecahkan masalah kontekstual, kembalikan ke dalam kalimat atau model matematika. Kalau kemarin pakai perkalian matriks, sekarang menggunakan determinan matriks. Next, kita perhatikan cerita inspiratif. Setelah kalian nonton ini cerita inspiratif nih. Nah, siapa yang mau berpendapat? Boleh deh saya kasih kesempatan 2 orang. Siapa yang mau berpendapat? Sebagus apapun botol atau sebagus apapun diri kita, jika tidak diisi dengan hal-hal yang positif, maka itu sama saja dengan botol yang tidak berguna. Gitu. Itu sih Bu, garis besarnya. Garis besarnya ketika kita tidak punya apa tadi? Tidak mengisi hal-hal yang positif. Tidak mengisi dengan hal yang positif, ya kita sama seperti botol yang isinya air sembarangan ya, jadi tidak berguna. Ada pendapat lain? Bagus, keren, cakep. Punya Segalanya. tapi kalau pemikirannya atau akhlaknya atau perilakunya sendiri. Oke, terus dirinya dirubah nggak? Jadi Jadi? Oke, terima kasih sih Pak. Next, mengingat kembali. Ini pertanyaannya. Kemarin kan kita sudah belajar memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks.
ya enggak? Nah, apa saja langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan perkalian matriks? Sebutkan, siapa yang mau menyebutkan? Iya boleh. Yang pertama Buat tanda dulu. tanda dulu. Ya. Oke. Terus misalkan. Misalkan dulu atau tanda dulu? Tanda dulu. Dulu. Terus buat tanda. Terus Diubah dalam penjelasan matematika. terus Jangan sesuai rumusnya. yang pertama kali harus misalkan dulu. Kemudian buat tabel. Tabel kita jadikan model matematika. Manfaat pelajari determinan matriks apa saja sih? Lanjut. Yang pertama, jelas dapat digunakan untuk buat rapor dan jurnal. Oke, sebenarnya saya itu bisa buat rapor dengan menggunakan determinan. Membantu menganalisis permasalahan ekonomi yang memiliki berbagai macam variabel. Dapat digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 sampai 3 variabel. Pertanyaan dasar. Ini ada pertanyaannya seperti ini. Lalu membuka jasa pembungkusan kado. Kado yang Ranum buat membutuhkan kertas kado, pita, dan bunga sebagai aksesorisnya. Menurut kalian bisa diselesaikan dengan determinan matriks? Pertanyaan dasar ada di bahan ajar. Kalau nggak bisa scan barcode, bisa pakai link. Oleh Alia. Ada? Belum boleh ditulis di papan tulis di presentasikan. Soalnya, Ranum membuka jasa pembungkusan kado. Kado yang Ranum buat membutuhkan kertas kado. Kemudian setelah itu penyelesaiannya masing-masing dari kertas kado, pita, dan bunga masing-masing adalah 1.500, 1.000, dan 2.000. Gimana, sangat jelas? Jelas. Ada yang berbeda dengan pendapatnya kelompoknya Anda? Iya. Yakin? Yakin. Tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih. Nah, sekarang kita mendesain produk. Ngapain dulu itu kita? Yang pertama, kalian desain produk. Desain produk berarti mulai dari merancang sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan determinan matriks. Tapi sebelumnya, kamu cari dulu masalah apa yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu yang jadi project kalian. Kalian rancang, ya. Apa dulu kalian cari dulu masalahnya apa yang mau kalian gunakan. Setelah itu habis itu kalian rancang mau buat seperti apa. Terus buat jadwal dari kelompok kalian mau buat jadwalnya itu hari ini ngapain, besok ngapain, ini ngapain, sampai akhirnya barang itu jadi. Produk bisa berupa flyer, terus komik digital bagi yang kemarin kalian dapat belajarnya visual, terus bisa membuat video dari PPT atau video berupa riset langsung. Nah, sekarang kita mulai merancang. Belajar kalian itu kebantuan kalian ya, kan ada beberapa kelas kita. Tapi matematika juga boleh. Jangan kasih saran. Iya. Jangan lupa ya ditulis nama anggota kelompoknya. Ditulis yang rapi ya.
Sekarang kita bereskan meja kursinya, lanjut ke KBM selanjutnya. Ya, silakan dipimpin doa. Siap, sudah tiga. Oke, gimana kabarnya? Hari ini sedang banyak kegiatan? Iya. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Tapi sebelum memulai, kita kayaknya harus berdoa dulu deh. Iya. Jangan sampai lupa buat berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya lagi. Oke. Yuk. Untuk memulai kegiatan, doa mulai. Doa selesai. Oke. Siapa yang ini tidak ada di kelas? Ini Arsya Nanu. Krisna Cukup banyak ya? Iya. Karena mereka persiapan lomba. Yes. Oke, nggak apa-apa. Hari ini seperti perjanjian kita di pertemuan sebelumnya, mengingat yang kemarin, sesuai perjanjian pertemuan kemarin, kita melanjutkan, yaitu melanjutkan presentasi dari produk yang kalian buat. Ya, kalian kan buat produk tuh, materinya apa? Materinya determinan matriks. Oke, sudah selesai? Sudah. Siap presentasi? Siap. Kita selesai nanti berarti sampai jam 9 menit ya hari ini? Iya. Sampai setengah 3. Oke, sebelum presentasi dari setiap masing-masing kelompok, coba kalian dari pasangan yang kalian sudah sajikan atau sudah kalian dapatkan, bandingkan dengan menggunakan matriks determinan kalkulator. Sama tidak? Ada yang mendapat jawaban berbeda? Ada yang lebih dari 3 kali 3? Tidak. Yuk, sudah semua. Sekarang siap presentasinya? Dimulai dari kelompoknya siapa? Ya, oke. Sip. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 teman-teman. Saya Mutiara Gitana Gayu, presensi 23. Kelompok saya membuat flyer yang berisikan latar belakang, ada permasalahan, penyelesaian, juga kesimpulan. Penyelesaiannya itu yang pertama-tama itu misalkan dulu X itu sebagai wortel, Y sebagai tomat. Jadi Alivia sedang membeli. Pertama-tama itu mencari determinannya, yaitu dengan cara 2 dikali 4 terus dikurangi 3 kali 3 hasilnya minus 1. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu matriks, determinan matriks. Nah, determinan matriks merupakan suatu bilangan real yang didapatkan dari proses aturan tertentu terhadap matriks disangkata. Determinan dari sebuah matriks disangkata dinotasikan dengan determinan A atau A. Dari determinan X Dari kelompok 2 ada Udin dan Adit.
ingin membeli jajanan di kantin. Saat sampai di sana, Udin membeli 2 pok mie, 2 miliji. Dari kalimat ini, dari masalah ini, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira yang dimisalkan X dan Y siapa? X-nya pok mie. X-nya pok mie, Y-nya miliji. Ya, terus berarti matriksnya ordernya berapa? Berarti teman-teman perhatikan. Informasi atau soal yang kita yang ada di poin ketiga ini sudah kami simpulkan supaya lebih mudah seperti yang tadi di soal, yaitu Wayan membeli 4 buku, 2 pulpen dan 3 pensil, totalnya itu ada 26.000 dan nama-nama lain itu. Ada Wayan membeli 4 buku, 2 pulpen, 3 pensil. Si Chandra 3 buku, 3 pulpen, 1 pensil. Yang dipisahkan berarti buku, pulpen, pensil. Ini menggunakan apa? Sarus. X-nya berarti dapat 3.500, Y-nya 3.000, Z-nya 2.000. Alhamdulillah tidak negatif. Kelompok, silakan. Oh, masih. Oke, masih dalam bentuk file. Untuk permasalahannya itu ada cinta dan kasih membeli roti di toko yang sama. Cinta membeli 3 donat dan 1 bolu dengan harga Rp9.000. Harga dari donat dan bolu yang masing-masing harganya itu Rp2.000 dan Rp3.000. Menarik. Intinya jelas. Intinya digampang. Kan saya udah bilang. Itu bisa tanya kan? Kelas dulu. Mbak, boleh ditunjukkan permasalahannya? Dari permasalahan soal lihat matriksnya kira-kira ordernya berapa? 2. Terus kemudian kita masukkan dalam bentuk aljabar, yaitu 50x plus 55y plus 40z sama dengan 354. Misal itu yang kalian misalkan air basa aku itu X itu bentuk matriksnya itu nggak kayak gitu. Nah, kalau misal tulisnya x, nanti tidak x semua. Nanti kan tulisan X, ekonomi itu Y, VIP-nya itu yang Z, otomatis air basa itu kan nanti 50. X 30. Y sama 30. Seperti ini ya, yang dimaksud si kelompok berapa? 1 itu yang dimisalkan adalah airbusnya deh. Jadi si airbus si tulis itu dia punya 3 pilihan airbus. Terus ekonomi itu punya 3 pilihan airbus, VIP-nya sama. Akhirnya jadinya si tulis itu dia punya di matriksnya coba perhatikan. Nah, matriksnya berarti ada 50x plus 75y plus 40z sama dengan 305. Oke, 305 itu apa sih di dalam soal? Jumlah penumpang. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Terima kasih buat Bapak Santo, Bebas. Mohon maaf ini animasinya tidak dapat dijelaskan karena tidak tahu, karena itu bisa berjalannya itu lewat PPT ilegal. Alia dan Aisyah berencana membeli perlengkapan sekolah di toko buku. Alia membeli 2 buku, 1 pensil dan 1 penghapus. Yang pertama dimisalkan, buku dimisalkan X, pensil dimisalkan Y, dan penghapus dimisalkan Z. Kemudian ini tabel pengelompokannya dan dapat diinput di dalam PPT karena ada. Kemudian perhitungan matematikanya 2x plus y plus z sama dengan 11.000, x plus 2y plus 3z sama dengan 11.000, tanggungan 4.000 dibagi 1 bisa dapat 4.000. Kemudian mencari nilai y dapat dari b dibagi b, 2.000 dibagi 1 sama dengan 2.000. Ini mungkin lebih
menyenangkan kalau ditanyakan lewat simpulkan yuk, simpulkan pelajaran hari ini. Hari ini kita dari kemarin terus hari ini ya, dua pertemuan kesimpulannya belajar determinan matriks. Apakah determinan matriks itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Next, kapan-kapan kalian terjun langsung ya untuk membuat permasalahan dalam bentuk determinan matriks. Langkah-langkah mengerjakan masalah konseptual dan yang berkaitan dengan determinan matriks. Yuk, Nanisa. Oke, silakan. Yang pertama itu misalkan. Terus membuat tabel. Buat tabel. Yang ketiga itu membuat model matematikanya. Membuat model matematika. Terus kemudian membuat bentuk matriksnya. buat matriksnya. Setelah itu mencari determinan X, determinan Y, determinan Z. Determinan X, determinan Y, determinan Z. Kemudian Mencari nilai X, Y, Z. X, Y, dan Z. Terus menggunakan determinan. Determinan itu bisa dua metode. Ya, dua metode ya. Metode yang 3x3, dua metode. Metode yang pertama apa? 15 menit, silahkan scan barcode. Kerjakan dengan serius. Ada yang kesulitan? Ya. Misalkan buat tabel, matriks, selesaikan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan yuk. Ya silakan dikumpulkan. Nah, ini kita mengisi angka lagi. Apakah ada progres dengan angka yang sebelumnya? Refleksi. Lanjut. Kalian kita ini jawab pertanyaan refleksinya. Pertama, hari ini belajar tentang belajar determinan matriks. Next, saya memiliki kesulitan pada saat permisalan. Kesulitannya masih dalam permisalan. Oke. Lanjut next. Apa yang saya lakukan untuk belajar yang lebih baik? Latihan soal. Jangan satu ya. Dari 5 1. Oke. Udah ada komitmen ya? Iya. Harus ditepati loh ya guys. Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan diajarkan kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Melihat soal. Latihan soal. Baik. Oke. Thank you. Ya. Cici. Oke, terima kasih buat hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin kalian bisa mimpin jawab-jawab kemarin. Kayaknya kelas 11 punya ya. Punya slogan. Slogan tapi juga boleh deh. Terus saya ya sebenarnya. Terus saja. Sehat selalu, pulang sekolah happy. Sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doanya ini? Anissa. Yuk, Anissa. Di tempat duduk siapa? Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.